Dan pemirsa, kami akan membahas peristiwa ini bersama dengan juru bicara Kementerian SDM Dwi Agia yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat sore, Mbak Agi. Selamat sore, Mbak Rina. Baik, Mbak Agi. Sejauh ini apa kemudian temuan awal pemerintah terkait dengan penyebab kebakaran sumber minyak rakyat di Blora yang sampai saat ini belum berhasil dipadamkan? Baik, sebelum saya menjawab itu, sebelumnya kami dari Kementerian SDM ingin menyampaikan terlebih dahulu duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ledakan sumur ya di desa sumur masyarakat di Desa Gandu di Blora ini. Dan yang pasti untuk penyebab terjadinya ledakan, Mbak, ini masih dalam proses investigasi. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga bahwa sumur yang meledak ini merupakan sumur baru milik masyarakat yang statusnya pun legal ya, ini berada di daerah di wilayah kerja PHE Randu ya, tapi dalam hal ini tidak masuk di wilayah operasi Pertamina. Nah, ini statusnya sumur yang baru, bukan sumur tua. Ini yang perlu kami tekankan, ini pentingnya untuk mengatur tata kelola good engineering practices terkait dengan sumur masyarakat. Nah, Oke, baik. Jadi sebetulnya apa yang menjadi kendala sampai dengan saat ini proses pemadaman belum juga berhasil dilakukan? Apakah ada terkait dengan banyaknya atau besarnya sumur yang ada serta juga banyak menimbun banyak minyak seperti itu? Seperti apa, Bu Agia? ya, dalam hal ini kalau proses pemadaman memang masih terus diupayakan. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak K3S tempat untuk membantu dan koordinasi juga dengan BPBD Blora untuk membantu proses pemadaman. Tidak mudah memang, karena memang jumlah gasnya masih banyak. Untuk itu perlu dilakukan pendinginan terlebih dahulu agar bisa dipadamkan. Tapi yang terpenting, Mbak, perlu kami sampaikan, ini menjadi pengingat peristiwa kebakaran dan ledakan ini menjadi pengingat bagi kita semua, pentingnya untuk mengatur tata kelola minyak masyarakat, sumur masyarakat. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu, sudah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur wilayah kerjasama untuk optimalisasi produksi minyak dan gas bumi. Ini yang nantinya ke depan akan mengatur nih sumur-sumur masyarakat seperti ini, yang tata kelolanya tidak mengindahkan aspek keselamatan dan juga aspek kelestarian lingkungan. Kedepannya nanti akan diatur dengan kerjasama melalui di bawah naungan BUMD, koperasi dan juga UMKM, sehingga nanti untuk aspek keselamatan dan lingkungan ini ada tanggung jawab dari BUMD, koperasi dan juga UMKM yang nanti akan kerjasama dengan K3S, begitu. Oke, Bu Anggia, tadi Anda sebelumnya menyebut bahwa sumur rakyat ini statusnya legal, sumur baru begitu, tapi Anda menyampaikan... Saya koreksi, statusnya ilegal ya. Baik. Dan ini sumur baru. Ya. Oke, baik. Itu yang harus digarisbawahi bahwasannya ini adalah Betul. sumur rakyat ilegal begitu ya. Memang juga posisinya harus, tidak sesuai. Baik. Ya, perlu ditekankan juga, Mbak, agar tidak terjadi mispersepsi di tengah publik masyarakat bahwa aturan Permen 14 ini adalah mengatur tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah ada, existing, bukan untuk sumur baru. Jadi jangan nanti disalahartikan bahwa dengan ada Permen 14 ini tahun 2025 masyarakat boleh ngebor sumur baru gitu ya, tidak tepat. Jadi yang diatur adalah tata kelola sumur masyarakat yang sudah ada, yang existing. Baik itu sumur lama dan juga sumur masyarakat yang masih dikelola secara tradisional. Oke, dan membahas kalau saat ini masih terjadi kebakaran begitu ya, dengan lokasi kebakaran yang ini dekat sekali dengan permukiman warga begitu. Apa kemudian langkah konkret yang saat ini diambil oleh BKSDM dan juga pemerintah terkait untuk memastikan keselamatan dari rakyat itu sendiri? Yang pasti meskipun ini sumur ilegal, tapi tetap menjadi perhatian oleh Kementerian SDM, karenanya kita juga sudah mengkoordinasikan melalui Direktorat Migas, berkoordinasi dengan Pemda setempat dan juga BPPD untuk membantu proses evakuasi masyarakat di sekitar lokasi. Karena kalau kita lihat memang lokasi sumur ini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Inilah yang kedepannya akan diatur Mbak Rani, sehingga dengan adanya permen nanti akan bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini nih, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Anda lihat mungkin dari gambar itu terlihat ya, lokasi sumur sangat dekat dengan masyarakat. Apalagi mereka melakukan pengoperasian dengan cara yang masih tradisional.
Oke. tidak ada teknologinya. Nantinya dengan ada kerjasama sumur masyarakat melalui Permen 14 ini akan diatur nih. Selain kerjasama operasi, akan diatur juga untuk teknologinya, aspek keselamatan, safety-nya juga akan lebih diutamakan, sehingga meminimalisir terjadinya korban, terutama bagi masyarakat pekerja di sumur itu sendiri. Oke, mungkin bisa jelaskan secara singkat terkait dengan poin-poin utama Permen SDM nomor 14 tahun 2025 ini, terutama yang menyangkut aspek keselamatan kerja. Betul. Nantinya melalui Permen 14 2025 ini, seluruh sumur yang saat ini tata kelolanya belum diatur, yang tadi ilegal itu, akan ada di bawah naungan koperasi, BUMD, dan juga UMKM. Nah, nanti prosesnya Pemda setempat akan melakukan inventarisasi ini, Mbak, di setiap daerah mereka yang punya sumur masyarakat yang sudah ada, bukan sumur baru. Dari proses inventarisasi ini kemudian akan dilaporkan ke Kementerian SDM dan juga SKK nanti untuk mendapatkan approval, persetujuan dari Menteri SDM. Namun tentunya dengan banyak proses ya, dengan tahapan. Dari sini akan dilakukan kerjasama untuk operasi, kerjasama untuk penerapan teknologinya. Selain sumur masyarakat, nanti juga ada sumur-sumur tua, idle well, direaktivasi. Diaktifkan kembali dengan pemanfaatan, memaksimalkan teknologi. Sehingga apa? Akhirnya nanti selain aspek keselamatannya terpenuhi, aspek kelestarian lingkungannya juga terpenuhi, dan tidak hanya itu, at the end produksi minyak ini akan tercatat. Jadi produksi nasional untuk membantu capaian target lifting nasional nantinya. Karena potensinya cukup besar. Dari kurang lebih 30 ribuan sumur masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang masih dalam proses inventarisasi ini, potensi minyaknya itu mencapai 15 sampai 20 ribu barrel oil per day. Gitu, jadi cukup banyak nilainya. Iya. Lantas sebetulnya bagaimana teknis untuk inventarisasi sumur rakyat yang sedang dilakukan saat ini, dan juga sebetulnya ada berapa jumlah perkiraan sumur rakyat di Indonesia yang saat ini ada dan statusnya masih ilegal seperti itu? Kurang lebih kalau kita berbicara sumur masyarakat yang dikelola oleh masyarakat ini bisa mencapai hampir 30 ribuan sumur. Tapi dengan catatan ini masih proses, inventarisasi masih terus dilakukan. Kita mendorong untuk proses ini agar dipercepat. Pemda-pemda harus segera bergerak untuk melihat di mana saja ada titik-titik sumur masyarakat yang lama, yang existing, bukan sumur baru, karena ini juga rawan ya terjadi nanti ada pembenaran nih adanya permen katanya boleh ngebor baru, tidak benar. Jadi itu yang harus benar-benar ditekankan. Proses ini masih terus berlangsung. Kami mendorong untuk proses inventarisasi bisa segera selesai sehingga nanti dalam waktu dekat sumur masyarakat ini sudah bisa beroperasi, tentunya bekerja sama dengan K3S di wilayah kerja masing-masing K3S di bawah naungan si koperasi tadi, BUMD dan juga UMKM tadi, sehingga semua aspek lebih tertata rapi, tata kelola sesuai dengan kaidah yang baik, sesuai dengan good engineering practices dalam proses pengelolaan sumur ini. Oke, apakah kemudian sumur rakyat yang dilegalkan melalui aturan ini nantinya wajib bermitra dengan BUMN ataupun juga BUMD atau badan usaha tertentu, Mbak Gia? Betul itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin bahasanya kita tidak melegalkan tanpa alasan ya, tapi mengatur tata kelola yang baik sumur-sumur masyarakat tadi yang tidak punya izin ini. Jadi mereka wajib memang dinaungi tadi di bawah BUMD, koperasi dan juga UMKM. Dan yang pasti ini proses untuk menata kelola ini pembenahan tata kelola ini selama 4 tahun, Mbak Rani. Dalam proses 4 tahun ini boleh beroperasi dan bekerja sama dengan K3S yang ada di wilayah kerja dan tidak boleh ada dibuka sumur baru. Kalau ada sumur baru yang dibuka dalam proses ini akan dilakukan penegakan hukum. Demikian juga dengan illegal refinery. Kalau ada kilang ilegal dalam proses selama 4 tahun ini akan dilakukan penegakan hukum juga. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya apa? Selain mengatur juga untuk keselamatan kok. Pemerintah memikirkan keselamatan masyarakat dalam hal sumur minyak masyarakat ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi atas informasi Anda. Kita harapkan bahwasannya nanti dengan Permen nomor 14 tahun 2025 ini bisa betul-betul mengatur sumur rakyat yang saat ini masih banyak ilegal, bahkan terjadi kebakaran, meledak, dan menjatuhkan korban jiwa. Satu lagi Mbak Rani, yang pasti kami juga paling tentunya kami mengutamakan keselamatan masyarakat sekitar dalam proses
pemadaman dan juga evakuasi ini yang paling diutamakan adalah keselamatan masyarakat. Ini menjadi concern pemerintah juga tentunya. Baik, kita harapkan juga kebakaran sumber rakyat yang terjadi di Blora ini segera padam dan rakyat juga ini dalam kondisi yang selamat dan dalam kondisi aman di tempat pengungsian saat ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana sebuah video